Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam kebajikan bagi kita semua. Video ini untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada sertifikasi dosen gelombang 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dr. Andarita Rolalisasi, Sarjana Teknik Magister Teknik dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Identitas mata kuliah yang ingin saya jelaskan ini adalah mata kuliah Arsitektur Perkotaan pada mata kuliah semester 4 dengan kode 144-20-22. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS tanpa mata kuliah prasyarat. Ini adalah screen capture dari RPS, Rencana Pembelajaran Semester, pada semester genap tahun 2021-2022, di mana sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Dekan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Arsitektur Perkotaan merupakan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kota sebagai laboratorium arsitektur, sehingga mahasiswa bisa belajar segala hal arsitektur yang berhubungan dengan kota. Sebagai laboratorium, maka akan banyak dijumpai efek samping dari hasil rancangan arsitek dalam bentuk rancang bangun arsitektur, baik dampak positif maupun negatif, pada perkembangan dan pertumbuhan kota. Mahasiswa diharapkan mampu memahami beragam elemen perencanaan kota, teknik penataan ruang dan bangunan dalam perencanaan kota, serta berbagai kebijaksanaan dan peraturan dalam perancangan kota. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini tertuang pada 1. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, dan 2. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Arsitektur Perkotaan ada 5, yaitu CPL 3, mampu menghormati etika akademik, norma dan nilai tanggung jawab kemandirian, ketekunan, nilai kewirausahaan, dan kerjasama tim. CPL 4, mampu menerapkan pemikiran ilmiah, kreatif, dan desain, serta melakukan kajian dan desain arsitektur yang orisinil dalam bentuk desain dan atau laporan penelitian. CPL 6, mampu menguasai prinsip-prinsip desain arsitektur dan metodologi desain. CPL 7, mampu menguasai prinsip-prinsip global ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bangunan gedung, perkotaan, tata ruang luar, dan lingkungan binaan yang mengacu pada konteks lokal serta berwawasan kebangsaan. CPL 9, mampu menguasai konsep teoritis arsitektur, desain arsitektur, sistem dan pelayanan struktur bangunan. Capaian pembelajaran mata kuliah, di mana ada 4 sub CPMK. CPMK di sini diharapkan mahasiswa mampu menganalisa sebuah kawasan perkotaan berdasarkan ilmu perancangan kota, yaitu C4, serta mampu menyusun konsep dan merumuskan strategi teknik penataan ruang dan bangunan dalam perencanaan kota yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada secara bertanggung jawab. Sub CPNK 1, mampu memahami konsep dasar dan ide-ide tentang teori dan praktek perancangan kota, yaitu C2 dan A3. Sub CPMK 2, mampu memahami pemanfaatan potensi wilayah dan nilai sejarah, serta memahami kebijaksanaan dan peraturan dalam perancangan kota, C3 dan A3. Sub CPMK 3, mampu menganalisa proyek-proyek perancangan kota dalam konteks global maupun lokal, yaitu C4 dan A3, mampu memahami
Sub CPNK 4 mampu memahami konsep-konsep pembaruan perencanaan kota serta strategi teknis penataan ruang, bangunan dalam perancangan kota yang mempresentasikan dan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, yaitu C4, A3, dan P3. Bahan kajian pembelajaran ada 4, yaitu 1, pengetahuan tentang perancangan suatu kawasan atau kota secara berkelanjutan, 2, pengetahuan tentang daya dukung lingkungan, serta hubungan antara manusia, ruang, bangunan, dan lingkungan, 3, pengetahuan tentang pemanfaatan potensi wilayah dan nilai sejarah, 4, pengetahuan tentang kebijaksanaan dan peraturan dalam perancangan kota. Daftar pustaka yang digunakan yaitu yang ada utama dan pendukung, di mana utamanya itu adalah buku tentang Urban Design Method and Technique oleh Rafael Cuesta, Christine Saris, Paulo Signaro, C.C. Maugdin tahun 2012. Kemudian buku yang kedua adalah Sustainable Urban Design, An Environmental Approach tahun 2013, di mana beragam tulisan di sana dengan editor ada Michi dan Randall Thomas. Sedangkan pendukungnya terdapat buku case study oleh John William dan Ellen Durham Jones tahun 2021. Kemudian juga ada beberapa buku, ada beberapa tulisan di buku The New Companion to Urban Design tahun 2019. Kemudian Urban Design, Typology and Procedure Product oleh John Lang tahun 2017, kemudian The Composition of Urban Design, The Composition of Complexity oleh Ron Kapspirin tahun 2019, kemudian yang ketujuh Exploration in Urban Design, ini oleh Mate Carmona tahun 2017, serta beberapa produk hukum tentang bangunan gedung dan kawasan lingkungan seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau, serta produk-produk lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan lain-lain pada lokasi tugas dan case yang disajikan. Materi pembelajaran, minggu pertama pengantar, di sini mahasiswa dihadapkan pada perbedaan antara perancangan kota dan perencanaan kota, di samping juga bagaimana caranya nanti metode dan cara pembelajaran selama 1 semester. Kemudian yang kedua adalah tentang teori-teori tentang di perancangan kota. Kemudian 3 studi cases tentang transportasi perkotaan. Kemudian minggu keempat, kelima, dan keenam itu teori-teori perkotaan baik ditinjau dari sebagai sebuah proses dan juga sebagai sebuah produk. Minggu ke-7 dan 8 itu tentang kota berkelanjutan baik secara teori dan studi kasus. Minggu ke-9 dan 10 ini adalah kebijakan tata ruang kota, yaitu tentang yang minggu ke-9 tata ruang dan perkembangan kota, kemudian yang 10 peruntukan lahan dan intensitas bangunan. Minggu ke-11 sampai ke-14 itu lebih banyak studi kasus tentang isu-isu yang ada di kota, yaitu tentang peremajaan kota, pelestarian kota, dan ketahanan kota. Kemudian 15 ke 16 mahasiswa diberi kasus tentang perancangan kota sesuai dengan interest mahasiswa. Sistem dan metode pembelajaran, proses pembelajaran secara hybrid, yaitu pertama sinkron. Sinkron ini ada pembelajaran pada waktu yang sama antara dosen dan mahasiswa, yaitu melalui LMS yang
disediakan oleh Untak Surabaya, yaitu melalui Elitak. Ada di Elitak adalah e-learning Untak Surabaya di link https://elitak.untak-surabaya.ac.id. Kemudian online-nya yaitu melalui Zoom Meeting. Asinkron yaitu melalui LMS Elitak, di mana bahan pembelajaran dosen secara aktif dan terstruktur sudah mengupload bahan pembelajaran dari minggu pertama sampai terakhir. Kemudian sistem yang kedua itu adalah dengan penugasan terstruktur. Penugasan terstruktur sesuai dengan tema pembelajarannya. Kemudian ketiga, kegiatan mandiri, yaitu mahasiswa meningkatkan kemampuan sendiri melalui tema-tema yang telah ditetapkan. Kemudian rubrik penilaian tugas mahasiswa. Jadi ini adalah rubrik penilaian tugas mahasiswa yang sudah divalidasi dengan ada ketiga aspek atau dimensi, yaitu tentang kesesuaian dengan deskripsi dan luaran tugas, kemudian kreativitas, dan yang terakhir adalah plagiasi dan sumber yang kompeten. Di mana jika ada 3 skor, yaitu 4 luar biasa dengan skor dengan nilai di atas 85, kemudian 3 bagus dengan nilai 80 sampai 84,99, kemudian skor 2 rata-rata yaitu 65 sampai 79,99, dan 1 tidak memadai yaitu di bawah 64,99. Bobot kesesuaian dengan deskripsi dan luaran tugas itu adalah paling besar yaitu 50%, kreativitas itu adalah 30%, dan plagiasi dan sumber yang kompeten itu merupakan bobotnya 20% dari nilai. Yang dimaksud dengan skor 4 itu apabila tugas yang disajikan oleh mahasiswa itu sesuai dengan tugasnya, kemudian runut dan mudah dipahami, dengan kreativitas penyajian luaran sesuai kaidah komunikasi dalam arsitektur, kemudian plagiasinya, skor plagiasi maksimal 20%, dan pustaka dari sumber yang kompeten dan ada di daftar pustaka. Kemudian skor 3 atau bagus, itu jika sesuai dan runut tetapi kurang dipahami, kemudian penyajian luaran kurang sesuai dengan kaidah komunikasi arsitektur, dengan skor plagiasi antara 20 sampai 25%. Kemudian untuk skor 2 itu apabila sesuai namun tidak runut dengan tugasnya, kemudian penyajian juga tidak sesuai dengan kaidah komunikasi arsitektur, kemudian plagiasinya melebihi antara 25 sampai 30%, serta pustaka dari sumber yang tidak kompeten. Kemudian yang tidak memadai dengan skor 1 apabila tidak sesuai dan tidak runut, kemudian penyajian luaran juga tidak komunikatif, serta plagiasi lebih dari 30% dan sumber dari sumber yang tidak kompeten. Kemudian ini adalah rencana tugas mahasiswa yang sudah divalidasi dengan rincian sebagai berikut. Ada 4 tugas, yaitu transportasi perkotaan sebesar 10%, urban analysis 15%, ketiga pemetaan pelayanan sarana kota 25%, dan 4 perancangan perkotaan 50%. Tugas 1 yaitu transportasi perkotaan 10%. Ini adalah tugas kelompok, di mana sesuai dengan sub CPMK 1, mahasiswa menganalisa transportasi di 2 kota di negara yang berbeda dengan menganalisa tentang analisa ketersediaan, keterjangkauan, dan kesimpulannya. Di mana mahasiswa menelusuri pustaka secara daring
Kemudian apabila keterangan atau analisa gambar dan foto merupakan bagian dari uraian di internet atau pustaka, maka harus ditulis sumbernya. Untuk menghindari plagiasi, dilarang menyadur persis seperti aslinya secara penuh dari sumber tersebut. Hasil tugas ini berupa paper maksimal 5 halaman dan diupload dalam bentuk PDF. Kemudian ini jadwal pelaksanaannya adalah pada minggu ketiga. Tugas yang kedua yaitu urban analysis sebesar 15%. Ini adalah individu yang berupa poster di mana mahasiswa melakukan survei lapangan di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Ketika menganalisa suatu wilayah dalam skala kota kecamatan di tempat tinggalnya dengan menggunakan urban spatial design yang telah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Dasar peta analisa yang digunakan adalah Google Earth. Jadwal pelaksanaan ini juga pada minggu ketiga. Kemudian tugas ketiga berupa poster individu tentang pelayanan sarana kota yang dilaksanakan pada minggu ke-8, yaitu mahasiswa melakukan pemetaan jenis sarana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 1 Angka 22 dan penjelasan Pasal 28 Ayat 1 huruf B, yaitu tentang sarana perniagaan atau perbelanjaan, 2 sarana pelayanan umum dan pemerintahan, 3 sarana pendidikan, 4 sarana kesehatan, 5 sarana peribadatan, 6 sarana rekreasi dan olahraga, 7 sarana pemakaman, 8 sarana parkir. Titik epicentrum untuk menganalisa adalah tempat tinggal mahasiswa masing-masing dan melakukan pemetaan sarana yang melayaninya dan yang biasa digunakan atau didatangi. Peta yang disajikan minimal harus menjelaskan jenis sarana, 2 nama atau logo, dan jika memungkinkan ada foto dan gambar, serta jarak dari rumah. Bentuk luaran formatnya adalah poster A2 portrait. Tugas yang keempat dan yang terakhir adalah perancangan perkotaan sebesar 50%, yaitu kelompok 2-3 mahasiswa berupa karya ilmiah. Mahasiswa secara berkelompok menyusun proposal program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Jenis PKM adalah AI, yaitu artikel ilmiah atau gagasan futuristik tertulis. Isi proposal sesuai dengan DPMK dan sub-CPMK, arsitektur perkotaan, serta bahan kajian. Dengan mengecek rencana pembelajaran semester. Format sajian berupa artikel ilmiah yang disusun berdasarkan panduan PKM. Jadwal pelaksanaan dikumpulkan maksimal minggu ke-16 ketika EAS. Habis ini saya akan jelaskan perbedaannya secara pasti urban design and urban planning and architecture. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, terakhir hari ini adalah bukan, masih belum. Ini tadi sudah ya. Jadi rancang kota itu interdisipliner. Harus bentuknya inovatif, tapi juga ada kekuatan itu struktural dan fungsional. Jadi merancang fungsi. Jadi urban design itu ranahnya adalah antar ruang bangunan, ruang antar bangunan. Kemudian infrastrukturnya masuk, ya kan? Nah ini terakhir. Bedanya arsitektur, urban design, and perencanaan, and urban planning. Perencanaan kota itu urban planning. Kalau skala arsitekturnya itu skalanya bangunan. Kalau skala di urban design, ruang antar bangunan, ya kan? Jalan, taman, halte, pedestrian.
Kalau perencanaan kota itu semuanya, semua kota, keseluruhan lingkungan kawasan dan kota. Kalau arsitektur itu tujuannya untuk dan urban design tujuannya lebih ke fungsi dan estetika. Tapi kalau perencanaan kota, urban planning itu lebih ke infrastruktur, utility. Sedangkan pembentukan ruangnya di arsitektur itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Sama kalau perencanaan kota full 2 dimensi, seperti peta tadi. Kalau urban design itu full 3 dimensi. Di mana arsitektur itu tidak memiliki batasan waktu, kalau urban design itu pendek, kurang dari 10 tahun, tapi kalau urban planning itu panjang, maksimal 20 tahun, dengan direview tiap 5 tahun untuk mengetahui perkembangannya. Nah, kalau di Indonesia, urban planning itu ranahnya di mana? Di RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah. RT/RW di Indonesia itu ada nasional, provinsi, kemudian kota dan kabupaten. Itu masih ada turunannya ya, ruang detail tata ruang kota, ruang detail kawasan strategis kota, ruang RT/R kawasan perkotaan. Nah, kalau urban design ada di mana? Ini RTBR, rencana tata bangunan dan lingkungan. Atau bahasa Inggrisnya UDGL, Urban Design Guideline.